Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jan Asari, NRP 212260009. Dari kelas D3 kelas 3 D4 Elektronika A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah saya laksanakan di praktikum kedua dahulu, di mana yang kami bahas adalah ADC Observation Sampling Rate. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan, di mana yang pertama adalah dasar teori yang menyangkut teori-teori dalam praktikum ini, yang sekitar ADC Observation. Yang kedua, alat dan bahan praktikum, di mana yang akan memuat alat dan bahan yang kami gunakan pada saat praktikum. Dan yang ketiga, ada prosedur praktikum, di mana langkah-langkah yang kami lakukan pada saat praktikum. Lalu selanjutnya ada data percobaan, di mana nantinya akan termuat data hasil percobaan yang telah kami lakukan pada praktikum. Lalu kita lakukan analisa dan kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang dasar teori. Apa itu ADC? ADC atau Analog to Digital Converter merupakan perangkat elektronik atau komponen yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Dari sinyal yang bentuknya kontinu seperti ini menjadi sinyal berbentuk diskrit. Untuk contoh dari ADC itu sendiri ada mikrofon. Selain itu ada juga LM35. Oke, di mikrofon ini mengubah besaran fisik yang sifatnya kontinu atau suara menjadi besaran-besaran listrik ya. Menjadi sinyal-sinyal listrik, dirubahnya ke digital sinyal listrik itu. Begitu juga dengan LM35 yang mengubah suhu atau temperatur di sekitar menjadi sinyal-sinyal listrik. Itu. Dalam ADC itu sendiri ada bagian penting dalam ADC itu, yaitu apa? Yaitu frekuensi sampling. Dan apa itu frekuensi sampling? Frekuensi sampling merupakan jumlah sampel sinyal analog yang diambil per detik selama proses konversi ke sinyal digital. Dalam menentukan frekuensi sampling, tentunya perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut ialah yang pertama, kita gunakan teori Nyquist ya. Di sini ada pertanyaan, apa itu teori Nyquist? Ini sekalian menjawab yang bagian ini. Teori Nyquist menyatakan bahwa frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal input. Jadi, misalkan sinyal inputnya rentang dari 1 kilo hingga 2 kilo, maka frekuensi samplingnya minimal 4 kilo ya. Soalnya sinyal tertingginya tadi 2 kali 2 jadi 4, minimal 4 kHz seperti itu. Sehingga biar tidak jadi aliasing. Ini juga saya nyenggol aliasing ya, nanti saya jelaskan juga aliasing. Oke, selanjutnya aliasing deh. Oke, aliasing itu terjadi ketika frekuensi sampling lebih kecil daripada 2 kali frekuensi input yang tertinggi, di mana terjadi distorsi karena itu tadi, karena frekuensi tinggi terbaca sebagai frekuensi karena sinyal dengan frekuensi tinggi terbaca sebagai frekuensi rendah, seperti itu. Maka perlu untuk mengantisipasi aliasing, perlu namanya anti aliasing atau filter LPF. Filter LPF atau low pass filter, di mana akan meneruskan sinyal di bawah batas atau cut off dan memblokir sinyal di atas cut off. Oke, itu. Oke, prinsip selanjutnya adalah memperhatikan resolusi ADC yang digunakan. Di mana kalau resolusinya lebih tinggi, tentunya membutuhkan waktu konversi yang lebih lama. Terus, untuk frekuensi sampling harus disesuaikan dengan kecepatan ADC itu sendiri. Nah, misal kita kan menggunakan DSK 6416 ini, eh, kita dapat sesuaikan konstanta frekuensi samplingnya. Misal kita gunakan 48 kHz ataupun 96 kHz. Mana semakin tinggi frekuensi sampling, maka semakin baik kualitas sinyal digital. Tetapi tentunya membutuhkan sumber daya yang cukup banyak ya. Itu. Oke. Selanjutnya
apakah dalam DSK 6416 ada ADC-nya atau modul yang kami pakai? Tentu ada. Di dalam DSK tersebut terdapat IC kodek TLV 320AIC23. Ini berisi ADC sekaligus DAC ya. IC tersebut juga dilengkapi dengan filter aliasing ya, ada filter aliasingnya juga. Oke, dimana frekuensi cut off-nya secara otomatis bernilai setengah dari frekuensi sampling ADC yang dipilih. Jadi kalau di dalam DSK itu ada filter aliasingnya, jadi kemungkinan kecil sekali terjadi distorsi karena udah ada filter aliasing seperti itu. Oke, ini blok diagram contoh ya. Ini mengkonversi ADC ya, dimana awalnya informasi fisik seperti suhu ataupun suara yang nantinya akan ditangkap oleh sensor atau dan dikondisikan lalu masuk ke filter LPF, low pass filter, untuk meneruskan sinyal yang di bawah cut off, dan sedangkan di atas cut off maka akan diblokir lalu masuk ke ADC, lalu setelah ke ADC ke DSP. Teks selanjutnya adalah alat dan bahan, di mana kami menggunakan satu unit PC dengan software kode Composer Studio, di mana ini nantinya kami gunakan sebagai tempat untuk melakukan coding atau melakukan pemrograman yang nantinya kami injek atau kami masukkan ke upload ke starter kit DSK 6416. Selanjutnya, alat selanjutnya yang kami pakai adalah satu set tentunya DSP starter kit karena ini adalah hal yang utama ya DSK 6416 ini. Lalu untuk mengamati sinyalnya kami gunakan oscilloscope. Sedangkan untuk sumber sinyalnya kami gunakan function generator. Baik, lanjut pada prosedur praktikum. Pada prosedur praktikum yang pertama, kami mengerjakan tutorial praktikum pertama, how to create a project. Kita langkah-langkahnya sama persis dengan praktikum pertama, tetapi kami ganti hanya namanya. Lalu selanjutnya kami buat program utama yang termuat ini ya, coding ini include ADC, BIOS, CFG dan sebagainya sampai ini ya, sampai bawah. Oke, dimana penjelasannya adalah pada header ini ya, di file header ini ada 3. Yang pertama ini ya, BIOS CVG, ini berisi konfigurasi untuk ADC yang digunakan pada DSP atau BIOS. Selanjutnya yang ini untuk menginisialisasi perangkat kelas DSK 6416. Lalu selanjutnya file header ini untuk pengendalian kodek AIC23 yang merupakan modul ADC pada DSK atau DAC pada DSK. Selanjutnya di main utama, nah ini terdapat ini ya, di DSK sebelum ke loop utama itu DSK 6416 AIC config. Ini digunakan untuk pengaturan default. Ini konfigurasi kodek AIC23 yang menggunakan pengaturan default. Config ini mencakup parameter seperti input atau output, format data, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada di utama, loop utama, yang pertama inisialisasi DSK-nya ini. DSK ini. Oke, terus selanjutnya kode ya, open codec. Ini digunakan untuk membuka kodek AIC23 pada board DSK 6416. Codec adalah handle yang digunakan untuk mengakses fungsi codec. Baik, selanjutnya di coding ini ya, DSK set frag ini ya. Ini mengatur frekuensi sampling ya. Ini contoh kita atur frekuensi samplingnya 8 kHz seperti itu. Baik, lanjut di proses selanjutnya di while loop, dimana awalnya ini read ya. Read ini artinya apa? Read ini adalah artinya membaca sampel sinyal analog yang masuk melalui line in. Sedangkan write ialah menulis data digital ke line out setelah dikonversi kembali menjadi sinyal analog oleh DAC yang terdapat dalam DSK 6416. Oke, setelah melakukan pemrograman ini, kita masukkan ke DSK 6416 nya ya, kita upload. Lalu kita siapkan
function generator untuk menghasilkan gelombang sinus dengan amplitude yang kami atur 200 mV dan frekuensi 1 kHz. Lalu kita berikan sinyal sinusnya yang dihasilkan dari function itu ke dalam DSK melalui jalur line in. Lalu kami amati outputnya dengan menghubungkan ke osiloskop di jalur line out. Ini percobaan yang pertama ya. Kita inputkan sinyal. Di percobaan kedua kita inputkan sebuah MP3 ya. Sebuah musik untuk mengamati treble dan bass. Selanjutnya data percobaan. Ini merupakan data percobaan yang kami lakukan. Ini coding tadi ya, set frekuensi sampling kita set 8, 16, 24, 32 dan 48 dan 96. Dimana hasil frekuensi input maksimalnya yang kami dapatkan pada praktikum tidak sama persis dengan apa yang dikatakan teori Nyquist, dimana frekuensi input maksimal itu 2 kali frekuensi frekuensi input maksimal ini dikali 2 itu digunakan untuk frekuensi sampling. Jadi misal ya frekuensi inputnya ini 4,6, harusnya frekuensi samplingnya adalah 92. Tetapi pada kondisi aktualnya kami gunakan frekuensi sampling 8 kilo, masih ada lebih ya, harusnya frekuensi input maksimalnya adalah 4 kilo, enggak 4,6 ini. Ya, ini berarti menandakan bahwa hardware yang kami gunakan itu tidak presisi banget, alias tidak sangat presisi ya, seperti itu. Ini data percobaan pertama. Data percobaan kedua, kami mengamati mengamati lemah dan kuatnya treble dan bass yang kami inputkan sebuah musik ya, dimana kami set frekuensinya awalnya 8 kilo, 48 kilo sama 96 kilo. Pada kondisi 8 kilo, treble terasa lemah dan bassnya kuat, jadi suaranya nggak begitu jelas, bassnya aja yang main banter. Lalu pada frekuensi 48 kilo itu balance ya antara treble dan bass. Selanjutnya pada frekuensi 96 kilo, treble terasa kuat dan sedangkan bass terasa lemah. Ya, ini analisa yang kami lakukan, di mana kami sesuaikan dengan data percobaan yang telah kami dapatkan. Ya, menurut teori Nyquist, frekuensi sampling minimal yang diperlukan untuk menghindari aliasing adalah 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi sinyal input. Fenomena aliasing terjadi ketika frekuensi sampling lebih rendah dari 2 kali frekuensi sinyal tertinggi atau sinyal input tertinggi, yang menyebabkan sinyal terdistorsi atau terbaca dengan frekuensi yang salah. Oleh karena itu, agar sinyal dapat diambil sampelnya dengan akurat tanpa adanya distorsi, frekuensi sampling harus minimal 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi yang ada di sinyal tersebut. Frekuensi tersebut dinamakan frekuensi Nyquist. Ya, ini kami analisa tadi dari hasilnya tadi ya. 46 harusnya itu menurut teorinya adalah 4 kilo frekuensi input maksimalnya. Ini ada presentasi errornya ya. Pada sampling rate yang 96 kilo ini terdapat error yang cukup besar. Error ini di atas 10% ya. Jadi tidak sangat presisi ini yang model yang kami pakai. Oke, untuk percobaan kedua kita demonstrasikan dengan input suara ya dari MP3, suara musik yang kami amati treble dan bassnya. Oke, frekuensi ini hasil dari praktikum 2 ini kita dapat ketahui pemilihan frekuensi yang tidak tepat. Efeknya itu bagaimana? Jika frekuensi samplingnya terlalu rendah dibandingkan dengan rentang frekuensi suara, distorsi akan terdengar karena detail frekuensi yang lebih tinggi tidak akan terekam dengan baik oleh ADC. Itu ya. Baik, untuk kesimpulannya adalah ini frekuensi sampling minimal yang diperlukan untuk menghindari aliasing adalah 2 kali frekuensi tertinggi dari sinyal yang akan diolah atau dikonversi sesuai dengan teori Nyquist ya. Jika input tertingginya 8 kHz, maka frekuensi samplingnya harusnya 16. 2 kali 8, 16. Selanjutnya
frekuensi input maksimal yang dapat diolah tanpa distorsi adalah setengah dari frekuensi sampling ADC. Jika sinyal input memiliki frekuensi di atas setengah dari frekuensi sampling, sinyal akan mengalami aliasing. Apabila modul sangat presisi, ya, kalau modul kita kan tadi nggak terlalu presisi ya, jadi ada yang ini ya, harusnya 4 kilo jadi 4,6 baru aliasing ya, harusnya menurut teori 4 kilo itu sudah aliasing. Oke. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, filter LPF diperlukan di depan ADC ya, untuk memastikan bahwa hanya frekuensi yang berada di bawah setengah dari frekuensi sampling yang dapat masuk ke ADC. Filter ini disebut dengan aliasing filter ya, untuk menghindari fenomena aliasing. Jadi misal kita gunakan frekuensi samplingnya 8, maka LPF-nya kita gunakan yang titik cut off-nya itu 4. Jadi di bawah 4 kilo itu bisa masuk sinyalnya, tapi di bawah di atas 4 kHz tidak bisa masuk, akan terblokir. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.